Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dwi Novita, Nadia Rahma Aditya, Putri Adinda Maharani, Siti Nurhidayah, Sri Dewi Rahayu, Supiah akan mempresentasikan tentang teori akuntansi yang berjudul Standar Akuntansi. Pengertian Standar Akuntansi Keuangan. Standar Akuntansi Keuangan atau SAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan atau SAK merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada seperti IAS, IFRS, PTAP, GAAP. Selain itu ada juga PSAK, Syariah, dan juga SAP. Sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang cepat, dan pertumbuhan ekonomi yang pesat di abad ini, telah timbul berbagai bidang spesialisasi dalam akuntansi. Salah satu bidang spesialisasi akuntansi tersebut adalah akuntansi keuangan. Menurut Kieso dan Weigen 1995, akuntansi keuangan adalah proses yang berakhir pada penyusunan laporan keuangan yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan oleh pihak-pihak baik di dalam maupun di luar perusahaan tersebut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Rahma Putri Aditya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang tujuan standar akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, prestasi dan kegiatan perusahaan. Informasi yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim diharapkan mempunyai sifat yang jelas, konsisten, terpercaya, dan dapat diperbandingkan. Yang kedua yaitu memberikan pedoman dan peraturan kerja bagi akuntan publik agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen, dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntansi setelah melalui pemeriksaan akuntan. Yang ketiga, memberikan database pada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan, dan pengaturan ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan makro lainnya. Dan yang terakhir, dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan prinsip akuntansi. Kemudian yaitu ada jenis-jenis standar akuntansi keuangan. Yang pertama ada PSAK IFRS atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standard. PSAK IFRS merupakan standar akuntansi keuangan yang diterapkan menyeluruh, khususnya tahun 2012. Di tahap pelaksanaan PSAK ini diharuskan untuk mengaplikasikan PSAK guna entitas yang memiliki akuntabilitas publik sebagaimana komitmen, perbankan, perusahaan publik, asuransi, serta BUMN. Tujuan yang hendak dicapai PSAK adalah memberikan sejumlah informasi penting yang cukup relevan. IFRS memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menaikkan daya banding di dalam sistem laporan keuangan. Yang kedua, menyuplai informasi penting dan mempunyai kualitas di area pasar modal internasional. Yang ketiga, mengurangi adanya hambatan dalam hal arus modal internasional melalui pembatasan terhadap adanya pembedaan di pasal-pasal yang ditentukan pelaporan keuangan. Yang keempat, menekan biaya yang harus dikeluarkan di dalam proses pembuatan laporan keuangan dari perusahaan multinasional serta menurunkan biaya yang dikeluarkan.
Yang kelima, menambah kualitas sistem laporan keuangan hingga mencapai hasil terbaik. Meskipun Indonesia wajib melakukan penyesuaian terhadap standar keuangan dengan menggunakan IFRS, hal tersebut memudahkan pembuat laporan keuangan untuk menyusun walaupun terhadap perubahan yang ada di dalam laporan yang sifatnya integral. Kemudian adapun karakter IFRS yang menggunakan prinsip dasar sebagai berikut. Lebih mengemukakan adanya interpretasi serta aplikasi yang ada antar standar yang berakibat adanya fokus pada penerapan IFRS. Yang kedua, standar memerlukan penilaian terhadap substansi transaksi serta adanya evaluasi terhadap cerminan dari sistem prestasi akuntansi. Yang ketiga, memerlukan ketentuan profesional terhadap pola penerapan standar akuntansi. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Adinda Nihar. Yang kedua yaitu SAK ET apa? Atau Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. SAK ETAP adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises. SAK ETAP diterbitkan pada tahun 2009 dan berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan pada 1 Januari 2010. SAK ini diterapkan secara retrospektif, namun jika tidak praktis, dapat diterapkan secara prospektif yang berarti mengakui semua aset dan kewajiban sesuai diterapkan secara prospektif. Kewajiban sesuai SAK ETAP juga tidak mengakui aset dan kewajiban jika tidak diizinkan oleh SAK ETAP. Selain itu, mereklasifikasi pos-pos yang sebelumnya menggunakan PSAK lama menjadi pos-pos sesuai SAK ETAP. Juga merupakan pengukuran aset dan kewajiban yang diakui SAK ETAP. Yang ketiga ada SAP, Standar Akuntansi Pemerintah. SAP adalah standar akuntansi pemerintah yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ini ditetapkan sebagai PP atau Peraturan Pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam penyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. SAP diterapkan dengan PP nomor 24 tahun 2005, tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau PP SAP. Penyusunan SAP melalui tahap-tahapan seperti yang pertama, identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar. Yang kedua, pembentukan kelompok kerja atau pokja di dalam KSAP. 3. Riset terbatas oleh kelompok kerja. Keempat, penulisan draft SAP oleh kelompok kerja. Yang kelima, pembahasan draft oleh komite kerja. Keenam, pengambilan keputusan draft untuk dipublikasikan. Ketujuh, peluncuran draft publikasian SAP atau expure draft. Yang ke-8, dengar pendapat terbatas atau limited hearing dan dengar pendapat publik atau public hearing. Yang ke-9, pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draft publikasian. Dan yang ke-10, finansial standar. Jadi SAP disusun hanya untuk instalisasi kepemerintahan baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan dalam pemerintahan. Dan diharapkan dengan adanya SAP, maka akan ada transparansi, parisipasi dan
akuntabilitas pengolahan keuangan negara sehingga dapat mewujudkan pemerintah yang baik. Yang keempat ada PSAK Syariah. PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Dalam PSAK Syariah ini, pengembangan dilakukan dengan model PSAK umum. Namun, PSAK ini berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI. PSAK Syariah berada dalam PSAK 100-106 yang terdiri dari kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, dan istisna. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Siti Nurhidayah. Baik, yang selanjutnya adalah harmonisasi standarisasi internasional. A. Keuntungan harmonisasi akuntansi internasional. Yang pertama, pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi modal. Yang kedua, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Portofolio akan lebih beragam dan beresiko keuangan berkurang. Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger dan akuisisi. Yang ketiga, gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tinggi. B. Kritik atas standar internasional. Internasionalisasi standar akuntansi juga menuai kritik. Pada tahun 1971, sebelum pembentukan IASC, beberapa pihak mengatakan bahwa penetapan standar internasional merupakan solusi yang terlalu sederhana atas masalah yang rumit. Dinyatakan pula bahwa akuntansi sebagai ilmu sosial telah memiliki fleksibilitas yang terbangun dengan sendiri di dalamnya dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang sangat berbeda merupakan salah satu nilai terpenting yang dimilikinya. Yang C. Arti rekonsiliasi dan pengakuan bersama atau timbal balik terhadap perbedaan standar akuntansi. 2. Pendekatan lain yang diajukan sebagai solusi yang mungkin digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan isi laporan keuangan lintas batas. Yang pertama, rekonsiliasi. Melalui rekonsiliasi, perusahaan asing dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi negara asal, tetapi harus menyediakan rekonsiliasi antara ukuran-ukuran akuntansi yang penting, seperti laba bersih dan ekuitas pemegang saham, di negara asal dan di negara di mana laporan keuangan dilaporkan. Sebagai contoh, Komisi Pasar Model AS atau SEC, rekonsiliasi berbiaya rendah bila dibandingkan dengan penyusunan laporan keuangan lengkap berdasarkan prinsip akuntansi yang berbeda. Namun demikian, rekonsiliasi hanya menyajikan ringkasan dan bukan gambaran perusahaan yang utuh. Yang kedua, pengakuan bersama atau timbal balik atau resiprositas. Pengakuan bersama terjadi apabila pihak regulator di luar negeri asal menerima laporan keuangan perusahaan yang asing yang didasarkan pada prinsip-prinsip negara asal. Resiprositas tidak meningkatkan perbandingan laporan keuangan lintas negara dan dapat menimbulkan lahan bermain yang tidak seimbang, yang mana memungkinkan perusahaan-perusahaan asing menerapkan standar yang tidak terlalu ketat bila dibandingkan dengan yang diterapkan terhadap perusahaan domestik. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Supiah. D. Organisasi Internasional Pendorong Harmonisasi Akuntansi. 1. International Accounting Standard Board. 2. Komisi Uni Eropa, Organisasi Internasional Komisi
4. International Federation of Accountants. 5. Kelompok kerja ahli pemerintah PBB dalam ISAR dan UNTEC. Selanjutnya, kelompok kerja dalam OECD. Konvergensi IFRS. Dunia akuntansi saat ini masih disibukkan dengan adanya standar akuntansi yang baru, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Internasional (IFRS). Hampir semua negara di dunia beralih ke standar tersebut, termasuk Indonesia. Isu hangat tentang harmonisasi standar akuntansi internasional berhubungan dengan globalisasi dalam dunia bisnis yang terjadi saat ini. Globalisasi bisnis tampak dari kegiatan perdagangan antar negara yang mengakibatkan munculnya perusahaan multinasional. Hal ini mengakibatkan pula timbulnya kebutuhan harmonisasi akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia. IASC atau International Accounting Standard Committee sebagai lembaga yang bertujuan merumuskan dan menerbitkan standar akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan dan mempromosikan untuk bisa diterima secara luas di seluruh dunia, serta bekerja untuk perkembangan dan harmonisasi standar dan prosedur akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan. Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan dan laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksud dalam laporan keuangan tahunan mengandung informasi berkualitas tinggi yang 1. Transparan bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan. 2. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS. 3. Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi kesimpulannya, pengabdosian standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi domestik bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi. Persyaratan akan item-item mengungkapkan akan semakin tinggi sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula. Manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat. Dan laporan keuangan akan lebih dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid untuk aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan. Baik, itu tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.